5 dimensi dalam pengajaran yang disebut sebagai 5 gogi. Yang pertama itu adalah pedagogi. Gimana ceritanya ada seorang yang disebut sebagai pengajar atau guru, itu harus menyampaikan sesuatu yang cukup inspiratif agar peserta didik itu terinspirasi dan akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Itu pedagogi. Level berikutnya yang lebih tinggi itu adalah andragogi. Gimana ceritanya? Bukan hanya menginspirasi, tapi justru guru pun terinspirasi karena siswanya terlibat dalam pembelajaran. Ini level yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan guru mengajarkan gimana caranya agar siswa berpengetahuan atau guru mengajarkan kepada siswa agar mereka memiliki motivasi dalam kehidupan, bukan. Tapi bagaimana pula siswa itu mampu memberikan dampak yang bisa dilihat oleh guru dan dalam pembelajaran. Itu level berikutnya. Level ketiganya, hedagogik. Bahkan ketika gurunya tidak datang atau tidak menyampaikan materi, siswa-siswanya sudah memahami apa yang harus kita pelajari. Sehingga siswa itu mampu untuk inquiry, nyari sumber, nyari informasi, kemudian dikaji bareng-bareng. Jadi level pertamanya ngasih tahu, level keduanya terlibat, level ketiganya bahkan siswanya itu tanpa dikomando pun bisa memahami apa yang akan kita bahas hari ini. Oke? Tapi ada yang lebih lagi. Disebutnya pedagogi. Di mana siswa-siswa itu bukan hanya mampu untuk belajar dengan sendirinya, tetapi dia mampu menularkan pembelajaran itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi pada waktu itu batas antara guru dengan siswa sudah tidak nampak lagi. Karena siswa pun ternyata mampu memberikan informasi kepada teman-temannya. Jadi bukan hanya terlibat, bukan hanya bisa belajar sendiri, siswanya bisa ngajar bahkan. Di waktu yang bersamaan ketika dia belajar. Itu pedagogi. Dan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Cybergogi. Di mana pembelajaran sudah berbasis pada sebuah jaringan besar. Jadi ketika ada berbicara, saya misalkan berbicara di sini, masing-masing di sini sudah memiliki sebuah pengetahuan, sebuah wawasan, sebuah ide untuk ditularkan kepada orang lain dan nyambung dan saling melengkapi satu sama lain. Bentuknya menjadi sebuah jaringan besar. Nah, saya ingin mewartakan bahwa level negara-negara Eropa adalah level yang terakhir tadi, cybergogi. Jadi kalau misalkan Baraya main ke Finlandia misalkan, kalau ya pakai Google Earth gitu misalkan. Di sana itu belajarnya jamnya itu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus nggak ada pembagian pelajaran, nggak ada pelajaran matematika, nggak ada pelajaran IPA, nggak ada pelajaran IPS, nggak ada pelajaran apa-apa yang seperti itu. Kemudian belajarnya 1 jam, seling istirahat setengah jam, 1 jam lagi, istirahat lagi, terus pulang. Gimana cara pembelajaran seperti itu bisa menghasilkan sistem pendidikan terbaik di dunia? Karena sudah cybergogi. Di mana setiap orang di situ, bias antara guru dengan siswanya sudah benar-benar bias. Kecuali usianya, tidak ada yang membedakan mana guru, mana siswa. Pada waktu itu di sana seperti itu.